Oke teman-teman, selamat datang di Soft Media Channel. Bertemu lagi dengan saya Mevi Amalo. Jadi kita akan lanjut video kita di bagian 3 untuk episode 1 bagian 3 ya, untuk pembuatan buku induk siswa. Jadi kita sudah bagian 1 dan bagian 2 sudah, dan di teman-teman yang nggak sempat ngikutin bagian 2 sampai selesai, teman-teman bisa lihat di deskripsi di bagian 2 itu saya udah taruh link ya. Taruh link, teman-teman bisa download source code, dimana kita sudah kerja sampai bagian 2, itu source code-nya. Biar teman-teman bisa ikutin di video 3 ini. Atau kalau teman-teman nggak mau juga, teman-teman silakan nonton lagi di video di bagian 2 ya. Tapi kalau teman-teman yang berminat silakan klik di link itu, dan nanti akan tampil banyak source code. Teman-teman cari yang episode 1 bagian 2 buku induk. Itu teman-teman cukup bayar 10.000, traktir saya kopi 10.000, dan teman-teman bisa dapat source code-nya. Oke ya. Kemudian untuk yang bagian 3 ini juga nanti setelah habis videonya, nanti saya akan taruh link untuk teman-teman bisa download source code untuk sampai di bagian 3 ini di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa download, sama juga prosesnya, tinggal klik di link.id, nanti masuk ada beberapa source code situ, cari yang episode 1 bagian 3 untuk yang buku induk. Ya, teman-teman bisa download situ, cukup traktir saya kopi 10.000 dan teman-teman sudah bisa dapat source code-nya. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang pengen belajar dengan update terkait pembuatan aplikasi dari awal sampai akhir, teman-teman silakan klik subscribe, dan kalau yang punya ide membuat aplikasi apa, silakan teman-teman tulis di kolom komen di bawah. Oke ya. Nanti kita akan update terus, ini baru episode 1, mungkin sampai di 10 episode, ya kita lihat aja nanti. Kalau punya banyak yang request di bawah, minta untuk dibuatkan aplikasinya, nanti kita akan buat terus sampai dengan 10 episode. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup di situ, kita langsung ke bagian 3-nya. Oke, untuk di bagian 3 ya teman-teman, di bagian 3 ini, kita kan kemarin sudah buat sampai sini ya. Kita ingat kita aktifkan exam dulu ya. Sebelum kita mulai itu examnya kita aktifkan dulu. Kan saya sini punya 3 exam. Jadi saya harus kita buka di PC, lokal di C, kemudian exam, dan cari di bawah yang namanya exam control. Kita aktifin dulu examnya. Dan saya minum kopi dulu teman-teman. Ini lagi sore di sini. Oke, kemudian seperti biasa start di bagian atas dan yang kedua. Oke, pastikan sampai tulisan startnya itu jadi stop ya teman-teman. Teman-teman kalau punya rokok lebih di rumah bisa dikirim ke alamat saya. Biar saya semangat ngodingnya. Oke, jadi kalau kita sudah klik start, di close aja, dia udah aktif. Dan ini juga kita close, dan kita buka Visual Studio Code seperti biasa. Jadi kalau kita sudah download Content Editor, sudah download Bootstrap, maka pada proses pengerjaannya itu yang kita aktifkan cuma 2 ini aja, 3 ya. Exam, Visual Studio Code, sama browsernya. Itu aja. Oke, sini karena saya kemarin ada kerja project yang lain, jadi saya, kalau teman-teman terbuka yang lain, nggak tampil buku induk, teman-teman klik di file, kemudian open folder. Kita cari yang EP1 buku induk. Kita select folder. Oke, sekarang teman-teman lihat di Google Chrome, kita coba akses ya, seperti biasa localhost /ep1 buku induk, kita enter. Ini keyboard saya ini baterainya kayaknya udah mau habis, makanya responnya agak lambat. Oke, kemarin kita sudah tampil seperti ini ya. Jadi awal waktu kita akses dia akan tampil halaman dashboardnya. Kemudian kalau kita klik di data siswa, maka akan tampil data siswa. Nah, sekarang untuk di bagian 3 teman-teman, ada satu hal yang kita lupa kemarin ya. Kita perlu edit lagi. Yang pertama di bagian dashboard. Ini kalau kita klik error nih. Nah, ini kita harus edit. Kemudian di sini kan kalau kita buka pertama kali yang kayak gini. Oke. Ini titelnya tetap sama nih, admin LTE dashboard. Nah, kita akan buat supaya secara otomatis ketika kita klik data siswa, bukan hanya di sini yang berubah, tapi di title-nya juga berubah. Oke.
Jadi kita akan atur biar datanya juga berubah sebelum kita masuk ke get datanya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Untuk ganti yang itu, yang pertama teman-teman harus ingat bahwa untuk yang si dashboard ini kan dia ini home ya, home ini dashboardnya. Nah, kemudian untuk siswa ya siswa sendiri. Kita yang pertama itu karena di sini waktu kita klik, nah kita klik kan dia masuk ke index HTML, harusnya kan dia harus kembali ke halaman utama dashboard, home. Dia harus kembali ke home. Kalau kita klik dashboard harusnya dia tampilnya home. Makanya kita perlu ganti di bagian sidebar ya, di views, kemudian bagian yang sidebar. Kemudian kita cari yang dashboard. Nah, dashboard kemudian di atasnya ada tulisan ahref. Ahref ini artinya link ya, link kemana nih? Nah, karena ini kita waktu klik kita mau arahkan ke home. Nah, home itu kan base URL-nya. Kayak home itu kan base URL pertama kali yang ketika kita panggil localhost ep1 buku induk, maka URL yang dipanggil pertama adalah controller home. Makanya home-nya nggak perlu ditulis, jadi kita cukup tulisnya kayak gini aja. Kita cukup panggil base URL-nya lebih kecil, tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar. Di dalam setelah sama dengan kita isi base underscore URL tutup kurung buka kurung, dan kalau bisa tambahkan titik koma. Kalau sudah kita Ctrl S atau file save ya, boleh. Nah, kalau sudah kita kembali ke Google Chrome, kita reload. Kemudian ini kan posisinya lagi di data siswa. Kalau kita klik di dashboard, nah dia akan tampil yang dashboard. Nah ini kita ganti dulu teman-teman. Kita juga ganti ini blank page ini kita ganti jadi dashboard ya. Kita ke home. Di sini home, di views yang home, blank page ini kita ganti jadi home, kemudian ini jadi dashboard. Dashboard. Oke, kemudian blank page ini juga kita ganti jadi dashboard. Oke, ini kita Ctrl S. Ini kita kembali sini waktu kita refresh. Dia berubah jadi home dashboard. Oke, sekarang tinggal titelnya nih. Titelnya ini yang kita percantik ya. Caranya biar dia otomatis. Sebenarnya kita kalau ganti di sini teman-teman, ya kita ke di header ini. Kalau kita ganti di sini ya, contohnya dashboard. Nah ini, contohnya ini dashboard ya. Sorry ya teman-teman. Contohnya ini dashboard, kita Ctrl S, kita waktu reload, memang dia udah jadi nih teman-teman, dashboard. Tetapi kalau kita klik di data siswa, dia tetap nih dashboard. Nah kita maunya waktu kita klik di dashboard itu dia dashboard, tapi ketika kita ngeklik di data siswa, harusnya tulisannya berubah jadi data siswa gitu, sesuai dengan link yang kita klik. Nah caranya gimana? Caranya teman-teman kembali ke sini, kita ke controller ya. Kita ke controller dulu, controller home sama controller siswa ya. Nah di controller home ini di atasnya header, $disload view header, kita enter. Kemudian kita ketik sini $data, kita buat array ya, satu buah variabel data yang isinya adalah array, dan array itu berisi tentang titelnya itu. Data sama dengan kurung kotak ya, kurung kotak, kita enter. Kemudian setelah penutup kurung kotak kita kasih titik koma. Nah dalam sini kita masukkan tanda kutip 2, kemudian kita tulisin title, atau kita masukkan judul juga boleh biar gampang ya. Judul sama dengan lebih besar dari, sama dengan lebih besar dari yang isinya tanda kutip 2 adalah dashboard. Oke, dashboard. Kemudian kita Ctrl S. Nah, yang ini kemudian di $disload view header kan title ini kan adanya di header. Nah, adanya kan di bagian header. Maka nah data variabel data ini namanya variabel ya. Dollar data ini namanya variabel. Variabel data yang isinya jenis variabelnya array-nya adalah judul, yang isinya dashboard ini kita kirim ke header. Biar nanti di header dia tangkap data ini. Variabelnya ini kita taruh di controller. Kemudian si variabel ini kita kirim ke header biar nanti di header dia bisa tangkap datanya. Jadi di header setelah tanda kutip 2 kita kasih koma kemudian $data.
Ya, kita kirim yang array yang namanya judul yang isinya dashboard ini kita kirim ke header di view bagian header. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali ke header. Nah, yang title ini kita hapus. Kita lebih kecil tanda tanya sama dengan ini sama kayak PHP echo ya, sama aja, tapi untuk mempersingkat kita tulisnya gini aja. Lebih kecil tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar, isinya adalah $, kita masukkan nama array-nya. Nama array-nya adalah judul, isinya adalah dashboard, tapi nama array-nya adalah judul. Jadi kita masukkan di sini $judul. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Oke? Jadi ketika kita mengakses controller home, si controller ini akan mengirim sebuah variabel data yang isinya adalah array. Di dalam array itu ada satu buah array yang nama array-nya adalah judul, yang isinya dashboard. Dikirim variabel itu yang dalamnya data array itu ke header. Kemudian si header akan menangkap variabel itu dan menampilkannya di sini. Dia tangkap itu berdasarkan nama variabel. Jadi si data ini kirim beberapa array. Di sini seandainya kita bukan cuma satu array yang isinya adalah judul ke si header ini. Nah, si header ini tangkap. Dia masukkan di sini, dia akan tampilkan sebuah array yang namanya adalah judul. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita kembali ke bagian controller, kemudian kita cari yang siswa. Ini kita minimize dulu. Kita lakukan hal yang sama, kita copy aja ya. $data, kita Ctrl C. Kita copy, kita Ctrl C, kita kembali ke siswa. Di atas sini kita enter, kita Ctrl V. Kemudian ini isinya adalah data siswa. Oke, kemudian setelah titik tanda kutip kita koma, kemudian kita kasih lagi $data. Biar setiap kali dia mengakses controller siswa ini dan menampilkan siswa di view ini, maka dia juga akan mengirim sebuah data, variabel data yang isinya adalah array, yang array-nya itu namanya adalah judul, dikirim ke header kayak di home tadi. Jadi tinggal si header ini tangkap datanya. Oke. Dan kita Ctrl save untuk semuanya. Kita kembali ke sini, kita reload. Nah, ini posisinya dashboard ya. Nah, kalau kita klik data siswa, maka dia akan berubah menjadi data siswa. Oke ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sekarang tinggal bagaimana kita nampilin data yang ada di database. Kita buka database-nya dulu. Close. Ini phpMyAdmin. Kemarin kita sudah punya satu database. Sorry ya teman-teman, saya lagi pilek. Oke, ini selagi koneksi internet, jadi dia agak lambat ya. Oke, jadi kemarin kita sudah punya satu buah database namanya buku induk di sini. Dan dalam database ini kita sudah punya 4 buah tabel ya. Kita buat 4 buah tabel guru, kelas, dan siswa, dan user. Sekarang kita akan fokus untuk nampilin data yang ada dalam tabel siswa ini. Nah, di tabel siswa ini kita punya ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan ID kelas. Oke, kita akan masukkan nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan juga kelasnya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita kembali ke sini, kita ke siswa, siswa di sini. Oke, kita sudah punya buat tabelnya seperti ini ya. Tabelnya seperti ini.
Sekarang kita ke bagian models. Jadi seperti yang saya bilang di bagian 1 pada saat itu, bahwa untuk mengkoneksi atau mengelola database, koneksi antara si kode igniter dan MySQL atau PHP admin atau database ini, itu kita kelola di sebuah folder yang namanya model. Jadi di pertemuan pertama kan saya jelaskan ada controller, ada views, dan juga ada model. Teman-teman silahkan simak di video yang pertama ya, biar teman-teman jangan bingung. Jadi sekarang kita ke bagian model. Kita klik di model, folder model, sampai warnanya biru, kita klik kanan, new file. Kita kasih di sini m_siswa, m-nya ini huruf kapital. M ini sama dengan model siswa, atau teman-teman bisa masukkan gini juga boleh. Model _siswa. Nah, boleh. Kalau saya sih biasanya singkat aja, m_siswa, hurufnya depan itu kapital .php. Oke, kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, kita ketik di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Kita enter ke bawah. Kita buka tag PHP. Kemudian kita masukkan di sini kelas m_siswa. M-nya huruf kapital ya, sesuai dengan nama yang di sini. Extend ci_model. ci-nya huruf besar, m-nya juga huruf besar. Spasi, buka kurung, kurawal, dan tutup. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita enter 2 kali. Jadi sekarang kita sudah punya satu buah model yang namanya adalah m_siswa. Untuk di model yang namanya adalah kelas m_siswa yang extends pada ci model. Jadi kita sudah punya satu buah model yang nanti di dalamnya kita akan buat function, satu buah function yang isinya itu adalah function untuk mengambil data dari database buku induk dan tabel siswa. Jadi kita kan tadi sudah koneksi nih, kita kan di pertemuan kemarin kan bagian 2 kan kita sudah koneksi database. Ya, di sini kita sudah koneksi ke database buku induk. Berarti sekarang tinggal kita panggil tabel-tabel yang ada di dalamnya aja. Nah, untuk itu kita buat function sini namanya public function get siswa, atau teman-teman bisa tulis aja ambil data siswa, kayak terserah sih. Kalau saya sih biasanya tulisnya get siswa. Yang penting teman-teman harus ingat bahwa tidak boleh gunakan spasi ya. Kalau mau pakai spasi diganti aja pakai underscore. Oke. Jadi kita tulis public function get siswa, buka kurung tutup kurung. Setelah buka kurung kita kasih kurung kurawal, enter. Kemudian di bawahnya kita ketik $this strap lebih besar dari db, strap lebih besar dari select, buka kurung, kita kasih di sini bintang. Oke. Tanda kutip bintang. Sorry. Oke. Kita titik koma, di bawahnya kita ketik lagi $this strap lebih besar dari db, strap lebih besar dari from, buka kurung tutup kurung, isinya adalah, jadi select bintang ini artinya kita akan ambil seluruh data. Bintang ini artinya semua, all, seluruh data. From ini kan bahasa Inggrisnya dari tabel apa? Tabel siswa. Kemudian kita titik koma. Setelah tutup kurung kita titik koma, kita enter lagi. Kita kasih sini $this. Kan kita mau join tabel ya. Kan kita ingat bahwa di sini kita taruh ID kelas, artinya kita mau kasih koneksi antara tabel siswa dan juga tabel kelas. Koneksinya menggunakan ID. Biar apa? Biar kita nanti bisa ngambil nama kelasnya. Nama kelasnya itu, di kelas ini kan ada ID, ada nama. Nah, kita bisa dapat nama kelasnya itu. Jadi ID 1 nama kelasnya apa? Untuk bisa dapat nama kelas ini yang ada di tabel kelas, maka kita perlu koneksi antara kedua tabel ini. Tabel siswa dikoneksi ke tabel kelas. Nah, koneksinya menggunakan ID. Oke ya. Jadi kita kembali ke sini. $this db strap lebih besar dari join, buka kurung tutup kurung, tanda kutip. Oke. Kita masukkan di sini kelas, nama tabelnya adalah kelas, koma, tanda kutip, kelas titik ID underscore kelas. Jadi kita akan ambil di tabel kelas, di mana kita akan ambil kelas, titik ID kelasnya artinya di tabel kelas dengan field yang namanya ID kelas. Oke. Setelah itu kita kasih sama dengan
Oke. Tanda kutip. Kita kasih koneksi dengan yang ada di tabel siswa itu adalah siswa.id underscore kelas. Oke. Jadi join ya kelas, kelas.id kelas. Kan kita akan ambil tabel kelas sama dengan tanda kutip siswa.id kelas. Kemudian kita titik koma. Kita enter ke bawah, kita buat satu buah variabel namanya query, $query sama dengan $this strap db strap get, db strap besar dari get, buka kurung tutup kurung, kemudian kita titik koma, kemudian kita return query-nya. Return $query strap lebih besar dari result underscore array, buka kurung tutup kurung, kemudian kita kasih titik koma. Oke, jadi kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi saya jelaskan maksud dari codingannya. Oke. Jadi ini adalah sebuah function yang namanya function get siswa atau sebuah fungsi untuk memanggil data siswa. Yang isinya adalah perintah pertama adalah $this db select. Kita ambil semua data di database yang kita di $this ini artinya database yang sudah kita koneksikan dengan kode igniter ini. Select bintang, ambil semua datanya dari $this db dari database yang kita sudah koneksi ini, dari tabelnya yang bernama tabel siswa. Kemudian setelah kita dapat datanya, tolong join atau kita kasih koneksi antara tabel kelas dan tabel siswa, dan field yang menjadi koneksi antara kedua tabel ini adalah field ID kelas yang ada di siswa dan field ID kelas yang ada di kelas, tabel kelas. Oke ya. Setelah itu, $query ini menampung $this db. Kita ambil, kita tarik data yang sudah kita dapat dari tabel siswa, kita sudah join, kita get atau kita ambil. Kemudian return, kita tampilkan si data ini dalam bentuk array. Array itu seperti apa nanti waktu di views teman-teman akan bisa kelihatan. Oke? Nah, setelah sudah seperti ini, sekarang tinggal data yang ini, fungsinya ini, kita kirim ke controller dulu. Ingat bahwa di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa controller itu menjadi jembatan untuk penghubung antara si model dan si views. Jadi controllernya nanti adanya di tengah-tengah. Jadi setelah si model dapat database-nya, untuk dia mau kirim ke views, nggak boleh, dia harus kirim ke controller. Controller dapat dulu, baru controller kirim lagi ke si views. Jadi ibaratnya si controller ini kayak makelar ya. Dia dapat datanya, dia terima dulu, baru dia kirim ke si views. Jadi si views nggak komunikasi sama si model, tapi untuk bisa komunikasi antara model dan views, mereka komunikasi via si controller ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita kembali ke model, ke controller siswa. Di controller ada bagian siswa. Nah, di sini untuk si kontrol ini kan belum punya koneksi dengan model. Cara kasih koneksinya gimana? Teman-teman silakan buka di sini, di baris ke-22 ada buka kurung kurawal, kita enter ke bawah. Kita ketik sini $this strap lebih besar dari load, strap lebih besar dari model, buka kurung tutup kurung, tanda kutip 2, kita panggil m underscore siswa. Sorry ya, keyboard saya agak macet. Kemudian kita kasih titik koma. Jadi kita panggil sebuah model yang nama modelnya adalah sebuah file di dalam model yang nama filenya adalah m_siswa. Kalau di sini teman-teman boleh pakai huruf kecil ya, nggak masalah. Oke, kemudian kita titik koma biar supaya file ini sudah bisa koneksi dengan function index yang ada di controller. Kemudian setelah kita sudah panggil, kita masukkan data, kita panggil function yang ada di sini. Data yang kan function ini kan sudah dapat data siswanya sudah ada dalam sini nih. Nah, data ini kita masukkan ke dalam variabel data biar bisa dikirim ke views.
Caranya adalah setelah data siswa ini kita kasih koma, kita buat satu array lagi yang isinya adalah siswa, kemudian sama dengan lebih besar dari, isinya adalah $dis m underscore siswa. Jadi kita panggil $dis, kan kita sudah koneksi nih, si model ini sudah koneksi ke controller ini. Nah, kita panggil si file yang kita sudah kasih connect ini namanya msiswa, file msiswa yang ada di model ini. Kemudian di dalam msiswa ini kita panggil lagi sebuah function di dalamnya yang namanya adalah get siswa, buka kurung tutup kurung. Oke. Jadi kalau untuk PHP atau connector kita pakai pembatasnya itu titik koma, tapi kalau khusus array kita pakainya koma. Kalau di bahasa biasa ya, untuk PHP atau connector kita pakai penutupnya itu adalah penutup. Jadi ini artinya batas baris pertama dibatasi dengan koma. Kalau ini batas baris pertama dibatasi dengan titik koma. Khusus untuk data array pakai koma, tapi untuk script kode igniternya langsung itu atau PHP-nya kita harus gunakan titik koma. Itu ya. Jadi saya gunakan bahasa yang sederhana aja. Oke, jadi kita sudah dapat data. Kita sudah buat variabel sebuah nama array yang namanya siswa. Si siswa ini menampung data yang ada di dalam msiswa yang kita ambil dari model. Kemudian yang fungsinya adalah get siswa. Jadi data yang tadi kita sudah tarik dari database ini, kita sudah kirim ke dalam controller dan dikirim ini di dalam sebuah array yang namanya adalah array siswa. Jadi array siswa ini menampung data siswa. Jadi data siswa sebenarnya sudah ada di sini, tapi nggak kelihatan. Sudah ditampung di sini. Tinggal data yang sudah kita tampung ini kita kirim ke views. Nah, untuk tampilkan datanya kan kita akan tampilkan di views kemudian siswa.php di sini. Nah, data ini kan kita akan tampilkan di sini. Jadi, kalau yang tadi judul itu karena kita tampilkannya di header, nah, makanya kita kirimnya di bagian header. Tapi sekarang kita akan pakai di views yang filenya adalah siswa, nama filenya adalah siswa, maka si data ini kita kirim ke $data. Kita kirimnya ke siswa. Oke? Sekarang kita klik file, kemudian save all, ya, biar semuanya tersave. Nah, setelah kita sudah kirim datanya ke sini, tinggal datanya kita tangkap aja di sini untuk ditampilkan. Kita klik di views, kemudian di siswa.php. Tadi kita sudah kirim sebuah data dari controller siswa yang ditampung di dalam sebuah array namanya siswa. Tinggal sekarang kita tangkap datanya dan kita tampilkan di sini. Caranya adalah, teman-teman lihat sini ada tulisan tbody. Nah, di bawah tbody ini kita enter. Kemudian kita ketik di sini lebih kecil tanda tanya PHP for each ini untuk looping ya, perulangan biar dia tampilkan semua data. For each buka kurung $siswa. Nah, tadi kan nama di sini nama array-nya adalah siswa. Kita panggil data yang ada dalam. Jadi array ini kan sudah dikirim ke sini. Jadi di sini sebenarnya dia tangkap dua array judul dan array siswa. Sini kan kita kirimnya ada dua buah array ini. Array pertama array judul yang isinya adalah kalimat data siswa, dan array kedua adalah array siswa yang isinya adalah data siswa yang kita ambil dari database. Oke? Nah, tinggal kita masuk ke sini, kita masukkan $is as atau alias. Kita kasih nama aja $sw. Terserah teman-teman mau kasih nama apa terserah. Saya bisa persingkat dengan $sw. Kemudian setelah tutup kurung kita kasih titik 2, kemudian tanda tanya lebih besar dari. Oke, kemudian setelah TR penutup, ingat bahwa saya kemarin jelaskan ada tag pembuka dan penutup. Contohnya TR ini tag TR pembuka dan penutup. Nah, yang membedakan penutup dan pembuka ini adalah di TR penutup itu ada ditambahkan garis miring. Oke, jadi setelah kita sudah tangkap datanya, sudah jadi $siswa ini kita sudah bikin nama lain atau nama samaran menjadi $sw. Tinggal kita tampilkan di sini teman-teman. Sorry ya, kita tambahkan dulu nomor ya, nomor di sini. Di sini kita tambahkan $i supaya Anda muncul nomor sama dengan 1. Oke.
Kemudian kita kasih titik koma, artinya nanti di tabel ini kan ada nomor nih. Dia dimulai dari nomor 1. Data pertama itu dikasih nomor 1. Kemudian setelah TR penutup, kita klik sini, kita enter ke bawah. Kita lebih kecil tanda tanya PHP. Kita kasih $i plus plus. Sorry, plus plus. Wah, keyboard saya macet. Titik koma. Kemudian spasi in for each. Kemudian tanda tanya lebih besar dari. Oke. Jadi setelah kita membuka for each, kita harus tutup in for each. Jadi loopingnya itu hanya sebatas di sini sampai di sini. Di bawahnya nggak usah looping. Looping ini kita kasih batasan dari sini sampai di sini. $i plus plus ini artinya apa, teman-teman? $i plus plus ini artinya awalnya itu kita kasih nomor 1, kemudian ketika ada perulangan maka angkanya bertambah 1, 2, 3, 4. Itu artinya $i plus plus. Oke? Tinggal kita panggil di sini. Untuk yang nomor kita kasih lebih kecil, tanda tanya sama dengan. Oke, sorry ya, ini keyboard saya macet. Tanda tanya lebih besar. Kemudian isinya adalah $i. Oke, titik koma. Kemudian untuk nama siswa, di sini kita sesuaikan dengan yang kita buat di dalam tabel siswa. Di sini ada nama underscore siswa. Maka di sini juga kita tulis $SW, karena tadi siswa ini kita sudah alias jadi SW. Buka kurung kotak, kan datanya ini array, tanda kutip. Kita masukkan di sini adalah nama underscore siswa, tutup tanda kutip, kurung kotak, titik koma, tanda tanya lebih besar. Sorry ya, di sini pakai tanda tanya lebih kecil, tanda tanya sama dengan. Oke. Kemudian kita copy aja ini, blok, copy, kita paste di bawah sini. Tinggal kita ganti aja setelah nama siswa adalah JK atau jenis kelamin. Maka kita masukkan di sini JK. Oke. Kemudian kita paste lagi di bawah. Setelah JK adalah alamat. Maka di sini kita masukkan adalah alamat. Oke. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya di tabel kita ini ID kelas, tapi kan tadi kita sudah koneksi menggunakan join yang di sini. Kita sudah join kedua tabel ini, artinya bahwa kita tidak perlu menampilkan ID, tapi yang kita tampilkan adalah nama kelasnya. Kita sudah bisa ambil nama kelas di dalam tabel kelas karena kita sudah koneksi antara si tabel siswa dan si tabel kelas. Jadi semua data yang ada di tabel kelas kita sudah bisa tampilkan di sini. Walaupun kita get di sini getnya siswa, tapi kita sudah koneksi atau kita pakai join untuk koneksi kedua tabel kelas dan siswa menggunakan ID kelas yang ada di siswa dan ID kelas yang ada di tabel kelas. Maka semua data yang ada di tabel kelas sudah bisa kita tampilkan di siswa. Jadi di sini kita lihat di sini namanya apa? Di kelas namanya adalah nama underscore kelas. Maka di sini di siswa ini kita masukkan nama underscore kelas. Oke, kalau sudah kita Ctrl S dan kita coba. Mudah-mudahan nggak ada error ya teman-teman. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke data siswa, kita reload. Nah, sekarang dia ada error. Errornya ini nah, kalau error seperti ini teman-teman, teman-teman nggak usah panik ya, teman-teman lihat aja. Errornya di mana? File name, cxmhtdoc, episode boxindo, application models, m_siswa.php, line number 10. Jadi dia ada error di file yang namanya msiswa di dalam folder model, di baris ke-10. Kita cek di sini. Nah, ini baris ke-10. Errornya ini bilang apa? Nah, dia nggak kenal sama tanda tanya. Oke, kalau dia nggak kenal sama tanda tanya, kita cek ya. Di sini kenapa dia nggak kenal sama tanda tanyanya? Oke, ID kelas. Kita cek di sini. Oke, coba kita ganti seperti ini. Kemudian tanda kutipnya kita hilangkan, kita Ctrl S, kita kembali sini, kita refresh.
Oke, kalau benar berarti sudah tampil nomornya nomor 1, nama siswanya Ramadan, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Bandung, dan kelas 10 sesuai dengan data di sini. Ini ID kelas 1 ini nama kelasnya adalah 10. Dan di sisi siswa ini kita sudah panggil namanya adalah Ramadan, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Bandung, dan ID kelas 10. ID kelas 10 ini kalau di tabel kelas nama kelasnya adalah 10. Maka di sini tampil 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, itu kira-kira fungsi dari get data. Jadi kita bisa tampilkan get data di situ. Oke. Kalau sudah tampil get datanya, sekarang kita buat untuk insert data ya. Ini sudah 39 menit. Kita usahakan untuk buat tombol tambah data dan kita bisa insert data ke dalam database. Oke? Jadi kita langsung aja. Teman-teman kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita ke bagian siswa yang ada di views. Nah, di atasnya tabel ini ada section class content, kemudian lebih besar dari kita enter. Kita ketik sini div titik mb strip 3, kemudian kita enter. Ini maksudnya apa teman-teman? Nanti baru kita cek ya. Kemudian kita pakai sebuah link ya, ref ya. Kita enter, ref. Oke, sorry. Kemudian setelah tanda kutip 2, kita spasi, kita kasih kelas sama dengan tanda kutip 2 yang isinya adalah btn, btn strap primary, btn strap xs, yang isinya adalah tambah data. Oke, kelas btn ini apa teman-teman? Nanti baru saya jelaskan ya sebentar. Kemudian ini akan diarahkan ketika kita klik tombol ini, diarahkan kemana? Arahkannya adalah ke lebih kecil tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar dari, isinya adalah base URL, buka kurung tutup kurung. Kita akan arahkan ke, ketika diklik akan diarahkan ke sebuah controller namanya controller siswa garing. Kita nanti akan buat satu buah function di sini namanya public function tambah data. Jadi di sini kita masukkan langsung garing tambah data. Jadi urutannya kita panggil controllernya, kemudian kita panggil function yang ada dalam controller. Jadi nanti sebentar ini kan kita belum buat. Nanti kita buat di sini sebuah function baru. Ini kan kita sudah punya satu buah function namanya function index. Tapi nanti kita akan buat lagi function di sini yang namanya functionnya adalah tambah data. Namanya harus sesuai dengan yang di sini, tambah data. Oke, kemudian kita Ctrl S, kita reload. Oke, kita sudah punya satu buah tombol di sini, namanya tombol tambah data. Tombol ini ketika kita klik, dia akan tampil form data untuk kita bisa mengisi data. Oke, kita kembali ke sini. Dan sekarang teman-teman kita harus buat sebuah function yang namanya tambah data di dalam controller siswa. Oke. Kita kembali ke controller siswa, di bagian controller kemudian siswa. Kita buat di bawah sini, setelah turun ke penutup kita buat public function tambah data. Buka kurung tutup kurung. Sebelahnya kita kasih kurung kurawal. Enter. Ini isinya apa teman-teman? Kita copy aja data yang di sini $dis. Ini kita copy. Kita Ctrl V di sini. Oke. Kita Ctrl V. Kemudian teman-teman, di sini kita akan panggil msiswa. Kenapa saya copy ini? Karena nanti teman-teman gimana ya? Nanti pada saat pembuatan aja baru saya jelaskan ya. Jadi nanti kita akan buat satu buah views lagi yang isinya adalah nama viewsnya adalah tambah data. Jadi untuk judulnya kita ganti menjadi tambah siswa ya. Tambah siswa. Oke. Kemudian ininya kita biarkan aja. Nanti baru kita rubah. Kemudian untuk di view kita akan buat satu buah view yang namanya adalah tambah
data, atau tambah aja lah, tambah, kita Ctrl S. Oke, jadi ketika dari sini contohnya tombol tambah data ini diklik, maka dia akan diarahkan ke base URL, dia akan diarahkan ke controller siswa dan function yang namanya function tambah data. Nah, si function tambah data ini dia akan menampilkan sebuah views, sebuah file dalam views yang namanya tambah. Oke. Nah, si file yang dalam view namanya tambah ini kan kita belum buat, berarti kita harus buat dulu. Kita kembali ke views, kita klik kanan, kita pilih new file, kita kasih nama tambah.php. Atau gini aja teman-teman, biar gampang, di sini kita kasih tambah siswa ya, karena nanti di guru juga kita akan buat yang sama. Jadi di sini kita bikinnya tambah siswa, biar ada perbedaan ya. Jadi yang ini kita klik kanan, rename aja jadi tambah siswa. Oke. Nah, sekarang tinggal kita bikin formnya. Caranya gimana teman-teman? Kita kembali ke siswa di sini. Nah, kembali ke sini, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita kembali ke tambah siswa, kita Ctrl V, kemudian kita ganti dari atas. Siswa diganti jadi tambah siswa. Siswa ini diganti jadi tambah siswa. Oke. Kemudian tombol ini karena kita nggak butuh, kita hapus, termasuk dengan tabelnya. Tabel kan kita nggak pakai, kita hapus. Nah, sekarang teman-teman tinggal gimana kita buat formnya. Oke. Untuk buat formnya kita bisa lihat di sini teman-teman, biar cepat. Kita ke aset di kiri bawah, kemudian kita ke bagian di sini gimana? Page. Kita scroll, kita cari form di sini, forms. Kita cari yang general. Oke, general, kita scroll ke bawah. Kita mau cari form yang general di mana nih form yang general? Oke. Oke, kita lihat yang ini ya. Yang ini di baris ke 405 kita blok. Kita scroll sampai ke bawah sampai di baris ke 440. Kita klik kanan, kita copy, kita kembali ke tambah siswa. Kemudian kita paste di sini. Tang. Oke. Dan yang ini kita close aja. Yang si tambah siswa ini kita Ctrl S atau file save. Sekarang kita cek apakah kalau kita klik tombol tambah dia tampil ini enggak. Kita kembali ke Google Chrome, kita refresh. Nah, kita klik tombol tambah data, maka dia akan tampil form seperti ini. Nah, tinggal kita rubah aja email ini jadi nama siswa dan lain sebagainya. Dan yang kita nggak pakai, kita nggak usah pakai ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Quick example kita ganti menjadi tambah data siswa. Oke. Kemudian di form ini setelah tulisan roll form kita spasi, kita kasih di sini tipe. Form tipenya itu sama dengan tanda kutip adalah post. Kemudian sama dengan tanda method sama dengan tanda kutip adalah tipenya post. Oh sorry ya, ini bukan tipe tapi method ya. Metodnya ini isinya adalah post. Kemudian sebelahnya ini kita masukkan action sama dengan buka kurung. Action ini ketika kita klik tombol submit atau tombol simpan, submit ini kita ganti jadi simpan. Maka dia akan arahkan kemana? Kita masukkan di sini, lebih kecil tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar, masukkan dalamnya adalah base underscore URL, buka kurung tutup kurung. Oke.
Kemudian kita akan arahkan ke controller siswa dan nanti kita akan buat satu buah function lagi di sini namanya tambah. Ya. Underscore garing tambah. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Kemudian sekarang kita tinggal ganti. Yang pertama ini adalah apa? Nama siswa. Tipenya kita ganti menjadi teks. Oke. Kemudian ID-nya kita ganti menjadi nama underscore siswa. Kemudian kita tambahkan setelah ID, kita tambahkan di sini name sama dengan tanda kutip 2 yang isinya juga sama nama underscore siswa. Placeholder itu apa teman-teman? Placeholder itu yang tulisan yang muncul di sini teman-teman. Sorry ya. Nah, nanti baru saya jelaskan ya. Oke. Kita masukkan sini adalah nama siswa. Oke. Kemudian setelah tanda kutip ini kita kasih di sini required. Required ini agar waktu teman-teman pernah nggak pakai aplikasi yang kalau teman-teman nggak isi salah satu fieldnya, maka tidak bisa klik tombol simpan. Nah, itu fungsi dari required. Artinya field itu harus diisi. Oke, setelah nama siswa kita lanjut dengan apa di sini? Jenis kelamin. Jenis kelamin kita pakai select ya. Jadi di sini password ini kita ganti jadi jenis kelamin. Oke. Kemudian kita hapus inputnya karena kita nggak pakai input tapi kita pakainya select. Select seperti apa teman-teman bisa lihat ya. Select, ketik saja select, enter. Name-nya itu JK. ID-nya juga JK. Jadi kita sesuaikan aja ya di ID dan name ini, name dan ID ini sama dengan yang ada di dalam database. Kemudian setelah tanda kutip 2 kita kasih class sama dengan tanda kutip 2 adalah form strap control. Oke. Kemudian di antara sini kita kasih enter ke bawah biar turun. Kita ketik sini option. Oke, value. Di sini tengah-tengahnya kita kasih pilih aja ya, pilih. Kemudian di bawah kita enter ke bawahnya, kita buat lagi option yang value-nya isinya adalah L dan di sini isinya adalah laki-laki. Jadi yang tampilnya laki-laki tapi nanti yang terkirim ke database itu adalah huruf L aja. Oke? Kemudian di bawah laki-laki kita kasih lagi option, enter. Isinya adalah P dan di sini isinya adalah perempuan. Oke, kita Ctrl S. Coba kita kembali ke sini, kita reload dulu apakah sudah berubah. Nah, yang saya masuk placeholder tuh di sini teman-teman. Nama siswa ini placeholder adalah tulisan bayangan yang di dalam field ini. Bayangan ini yang namanya placeholder. Oke. Kalau yang di atas ini yang si label ini. Label. Label nama siswa, label jenis kelamin, itu yang ini. Yang hitam, tebal. Tapi kalau yang bayangan, tulisannya kayak bayangan di dalam field ini yang si placeholder. Oke? Jadi ini kalau kita klik jenis kelamin, kita pilih sudah muncul laki-laki dan perempuan. Oke? Kemudian karena kita nggak input gambar, ini kita hapus aja sampai dengan checkbox-nya. Di sini ya, checkbox. Ini kita delete. Oke. Kita Ctrl S, kita kembali, kita refresh. Nah, hanya ada nama siswa dan jenis kelamin. Sekarang kita harus masukkan lagi apa? Alamat. Oke, alamat. Kita copy aja yang di atas ini ya. Copy dari sini sampai di sini, kita Ctrl C. Kita taruh di bawah sini, kita paste. Ganti ini menjadi alamat. Tipenya tetap teks, ID-nya ini alamat. Name-nya juga alamat. Oke, kemudian placeholder-nya adalah alamat. Oke. Ini kita Ctrl S, kita kembali ke sini, kita reload.
Nah, kita sudah punya nama siswa, jenis kelamin, dan juga alamat. Tetapi di sini, box body-nya ini kita hapus aja ya teman-teman. Box body-nya kita hapus. Oke. Ini juga kita hapus. Oke. Oh sorry, ini biarkan aja. Kita hapus yang lihat saja. Kita Ctrl S. Kita refresh. Nah, biar dia bergeser ke kiri ya. Oke. Sekarang kita tambahkan jenis, bukan jenis kelamin tapi kelas ya. Nah, si kelas ini, kita mau yang tampil itu nama yang ada di kelas ini. Di tabel kelas kan ada nama. Nama kelas kan, gini. Nah, kita mau tampilkan, waktu kita klik kayak gini, semua nama kelasnya itu tampil. Contohnya saya isi tambah satu kelas di sini ya, saya tambahkan. Di sini nama kelasnya kelas 10. Kelas 11 dan ini 11, yang ini kelas 12. Kita kirim. Oke, jadi di bagian kelas kita sudah punya 3 buah data. Datanya nama kelasnya 10, 11 dan 12. Nah, kita mau supaya waktu kita klik kayak gini tampil 10, 11, 12. Caranya adalah kita harus ngambil 10, 11, 12 itu dari database, yaitu di tabel kelas. Nah, sekarang teman-teman kita kembali ke M-siswa, di model M-siswa. Kita panggil dulu data kelasnya. Tadi kan kita sudah panggil di sini data siswa. Sekarang kita buat function baru di bawah sini. Kita kasih public function get ke kelas. Kemudian karena ini tidak pakai join, jadi scriptnya pendek aja teman-teman. Scriptnya begini, return $dis db strap lebih besar dari get buka kurung yang isinya adalah ke kelas. Kelas ini adalah nama tabel ke kelas. Harus sama persis ya namanya. Kemudian setelah tutup kurung kita kasih strap lebih besar dari result array. Sorry ya, keyboardnya macet. Duh. Waduh. Sorry teman-teman, ini keyboard saya macet ya. Oke, saya pakai keyboard biasa aja. Oke. Oke, result array. Oke. Buka kurung tutup kurung, kemudian kita kasih titik koma. Oke, kita Ctrl S. Ya, sekarang kita sudah punya satu buah function di dalam model siswa yang isi-nya adalah get kelas. Tinggal kita panggil function ini biar datanya dikirim ke view tambah siswa. Kita kembali ke controller siswa. Controller siswa di sini. Nah, yang tadi ini si siswa ini kita ganti jadi ke kelas. Kemudian $dis M-siswa yang kita panggil adalah get kelas. Oke, kita Ctrl S. Jadi kita sudah tampung data kelas di dalam sebuah array yang judul array-nya adalah kelas, dan data ini kita sudah kirim ke file tambah siswa yang ada dalam view, yaitu yang di sini. Tinggal kita tangkap datanya aja. Caranya tinggal teman-teman copy yang select yang ini. Klik kanan copy, kemudian enter di bawah sini, paste. Ini kita ganti menjadi kelas. Oke, kelas. Name itu isinya juga kelas. Kemudian ini juga kelas. Oke. Kemudian option pilih kita enter ke bawah. Kita looping lagi pakai for each ya. Lebih kecil tanda tanya PHP for each. Buka kurung apa teman-teman? $. Kita lihat di sini yang kita namakan array-nya adalah ke kelas. Maka di sini kita masukkan $kelas as atau alias $KL ya. Ada nama samarannya. $KL titik 2 spasi tanda tanya lebih besar dari. Kemudian di bawah option yang ini, option ini kita hapus. Kita hapus satu option aja karena nanti dia looping secara otomatis.
Kita masukkan di sini lebih kecil tanda tanya PHP in for each ya. Jadi yang agak mirip seperti kita panggil data siswa tadi. Kita Ctrl S. Artinya bahwa looping itu hanya di looping di baris ini aja. Selain baris ini nggak usah looping. Sekarang tinggal kita panggil datanya. Di value ini nanti yang akan terkirim ke database. Nah, yang di database siswa ini kan kita tidak ambil namanya, tapi kita ambil adalah ID-nya. Ya, ID ini. Kita lihat di sini siswa, yang kita ambil adalah ID-nya. Maka di value ini yang kita panggil adalah ID. Di sini kan kita sudah kasih nama aliasnya $KL. Kita akan masukkan di sini lebih kecil tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih besar. Oke, ini sama dengan $KL kurung kotak tanda kutip kurung kotak, isinya adalah ID underscore kelas. Tetapi yang tampil ketika kita klik kayak gini, yang tampil ini nama kelas, tapi nanti yang terkirim ke database adalah ID-nya. Karena di database ini kita butuh yang ID. Oke, kemudian yang di sini ini kita copy aja biar cepat. Copy yang baris ini, kita Ctrl C, kita blok ini, kita paste. ID kelas kita ganti menjadi nama kelas. Oke, kita Ctrl S. Kita kembali ke sini. Kita reload. Kita waktu pilih kelas maka tampil 10, 11, 12. Ini kalau saya tambahkan, contohnya di kelas ini saya tambah kelas 13 contohnya. Saya tambahkan di sini 13. Kirim. Oke. Kita sudah punya satu buah data lagi yang namanya kelas 13. Kalau kita reload, maka waktu kita klik sudah tampil 13. Itu maksudnya teman-teman ya. Itu kita gunakan for each atau perulangan. Kita ambil data dari database. Oke, sekarang tinggal bagaimana kita atur supaya waktu kita klik tombol simpan, maka data akan tersimpan di dalam database yang ini. Oke. Caranya adalah teman-teman, di sini kita sudah punya button namanya tipenya submit kelas btn primary. Yang isinya adalah simpan. Oke. Kemudian kita arahkan ketika kita klik tombol simpan, maka dia akan arahkan ke controller siswa function tambah. Tapi function tambah ini kita belum buat, maka kita kembali ke controller siswa. Kita buat satu buah function di sini. Public function tambah, buka kurung tutup kurung. Kemudian kurung kurawal buka, kita enter ke bawah. Oke. Kita panggil lagi. Nanti data ini kita akan kirim ke model M siswa ya. Jadi di sini kita panggil $dis load strap. Tuh, keyboard ini kenapa macet? Strap. Oke, strap lebih besar model, buka kurung, tanda kutip 2, isinya adalah M underscore siswa. Kita akan panggil model siswa di sini. Dan nanti kita akan buat sebuah function lagi di model siswa, namanya function tambah juga, tapi di dalam file model siswa. Jadi kita langsung panggil di sini aja memang, $dis M underscore siswa, strap lebih besar dari, tambah, buka kurung tutup kurung, titik koma. Kemudian di bawahnya kita kasih redirect. Redirect ini artinya ketika data berhasil, ketika kita klik tombol simpan dan data berhasil tampil ke lokal, ke database, maka arahkan halaman ini kembali ke data siswa ini. Oke ya, ini namanya redirect. Jadi kita redirect kembali ke, buka tanda kutip 2, siswa. Oke, jadi kita akan redirect kembali ke siswa.
Sekarang tinggal di M siswa ini kita belum buat function yang namanya tambah. Kita harus buat dulu di sini. Oke. Jadi di bawah public function get class kita enter ke bawah, kita tambahkan satu buah function namanya public function tambah. Buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal enter. Sekarang data yang akan dikirim dari tambah siswa ini kita harus tampung di dalam sebuah array biar bisa kita kirim ke database. Caranya adalah di dalam M siswa ini kita masukkan sini $data. Kita buat satu variabel data yang isinya adalah array, buka kurung kotak. Dia mirip kayak ini ya. Variabel data yang isinya adalah array. Yang pertama adalah kita masukkan di sini yang kita butuh adalah nama siswa. Berarti di sini nama underscore siswa. Ini harus sesuai dengan di dalam database tulisannya kalau nama underscore, maka di sini juga harus nama underscore. Sama dengan lebih besar dari $this input post. Artinya di variabel nama siswa ini akan berisi data inputan yang dipost dari tambah siswa ini yang name-nya adalah nama siswa. Jadi di sini input post buka kurung tanda kutip 2 isinya adalah nama siswa. Jadi ini harus disesuaikan, tulisannya ini harus sama dengan yang ada di name ini, nama siswa. Oke. Kemudian koma kita kasih true. Setelah itu kita kasih koma karena ini array, jadi kalau array itu bukan titik koma ya, tapi kita pakainya koma. Enter. Kemudian ditutup kurung kotak kita kasih titik koma aja biar nggak lupa. Setelah nama siswa apa teman-teman? JK. Kita kasih tanda kutip 2 JK. Kita kasih sama dengan lebih besar dari, kita copy aja ini. Paste di sini. Input post yang nama siswa, di sini name-nya kita kasih name-nya adalah JK. Nah, jadi kita masukkan di sini JK. Oke. Kemudian kita enter lagi ke bawah. Sekarang kita masukkan, tanda kutip 2 adalah alamat. Alamat sesuaikan sama di dalam database. Yang sama dengan lebih besar dari, isinya adalah $this input post. Kita cek di sini name-nya adalah alamat. Name-nya alamat, maka kita tambahkan di sini alamat. Oke, kemudian kita enter ke bawah. Kita tambahkan lagi adalah ID underscore class. Di sini karena setelah alamat adalah ID class. Yang isinya adalah sama dengan lebih besar dari, kita paste. Isinya adalah di sini name-nya ke kelas. Maka di sini juga kita ganti menjadi kelas. Oke. Jadi gini teman-teman. Teman-teman kalau ini kan saya kasih contoh cuma 4 field nih. Jadi teman-teman kalau mau buat banyak field, tinggal teman-teman tambah aja di sini. Nah, di struktur ini contohnya ID kelas kan, kita contohnya kita tambah satu baris di sebelah sini, tambahkan 1, isinya mungkin apa ya, tahun masuk contohnya, tahun underscore masuk, atau tahun pelajaran ya, kita kasih TA aja, isinya varchar 100, tinggal kita simpan. Nah, di tabel kita sudah tambah 1 nih, teman-teman. Sudah tambah yang namanya tahun pelajaran. Tinggal teman-teman tambah di sini. Di siswa diffuse. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan TD, kemudian masukkan tahun pelajaran. Kemudian di bawahnya TH-nya teman-teman tinggal copy yang paling bawah ini, Ctrl C, enter ke bawah, paste. Tinggal jadi T. Ini sesuaikan dengan nama yang ada di dalam database adalah TA. Kita di sini TA.
Oke. Begitu juga untuk di bagian tambah, tinggal teman-teman copy aja ini. Copy yang ini, Ctrl C, Enter, paste di bawah. Kita ganti di sini menjadi tahun pelajaran. Kemudian ini kita kasih, biar sama kayak database, kita kasih TA. Name-nya juga TA. Untuk placeholder-nya kita kasih tahun pelajaran. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, ketika di M siswa yang ini, tinggal kita tambah aja teman-teman di sini. Buka tanda kutip 2 TA. Karena ini harus sesuaikan dengan di dalam database. TA yang isinya sama dengan lebih besar dari, tinggal kita copy yang ini. Kita paste di sini, ganti kelas menjadi TA. Nah, ini bukan titik ya, koma. Sorry. Oke, kita kasih koma. Oke. Jadi teman-teman mau buat berapa banyak field pun terserah. Ini hanya saya bikin contoh. Teman-teman mungkin setelah copy source code ini, teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman, isinya apa gitu. Kalau kurang tinggal ditambah-tambah aja. Oke ya. Kemudian setelah kurung kotak dan tanda titik koma ini kita enter ke bawah, kita ketik di sini $dis db insert. Kita akan insert atau kirim data yang ada di dalam variabel data ini, yang isinya adalah nama siswa, JK, alamat, ID kelas, dan TA ini, insert. Buka kurung. Ke tabel apa teman-teman? Ke tabel siswa. Dan yang dikirim ke tabel siswa adalah data yang ada di dalam variabel data. Jadi kita tambahkan $data di sini. Jadi data yang sudah kita tampung di dalam variabel data ini, yang isinya adalah nama siswa, JK, alamat, ID kelas, dan TA, kita insert atau kita kirim ke dalam tabel siswa. Jadi tulisannya tabel siswa, kemudian datanya adalah $. Si $data ini di dalamnya ada menampung nama siswa, JK, alamat, ID kelas, dan TA. Dan kita kasih titik koma. Kita Ctrl S. Semuanya ini ya tanda bintik putih ini artinya belum di save ya. Kita Ctrl S semuanya. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Kita reload. Ini tahun pelajarannya masih kosong ya. Oke. Coba kita isi aja di sini, tentunya 2024. Oke, ini kalau kita refresh isinya adalah 2024. Oke. Kita waktu klik tambah data, kita masukkan nama siswa, contohnya Mevi Amalo. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya adalah Oesapa. Kelasnya adalah kelas 11, contohnya tahun pelajaran 2023 contohnya. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, secara otomatis data akan tersimpan, nama Mevi Amalo, jenis kelamin laki-laki, alamat Oesapa, kelas 11, tahun pelajaran 2023. Kalau kita cek di database, kita klik tabel siswa, maka datanya sudah ada di dalam database. Oke teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk menampilkan data dan juga menambah data atau insert data ke dalam database. Nanti di pertemuan berikut kita akan buat edit data dan delete data. Oke. Setelah itu mungkin kita bisa bikin rubah tabel ini menjadi data tabel. Jadi setelah itu saya harap teman-teman untuk data guru dan data kelasnya teman-teman nanti buat sendiri. Jadi saya bantu teman-teman untuk di data siswa. Tapi untuk data guru dan data kelas, teman-teman buat sendiri. Dan kalau teman-teman buat dan bingung, nanti saya akan taruh nomor Telegram atau nomor WhatsApp saya ada di deskripsi. Teman-teman bisa chat saya dan bisa konsultasi. Kapan aja. Pokoknya kalau saya ada waktu, pasti saya balas. Jadi biar teman-teman sambil belajar juga. Jadi setelah teman-teman sudah lihat, sudah bisa berhasil buat yang si siswa, nanti teman-teman mau coba buat yang data guru dan data kelas, teman-teman silakan WhatsApp saya atau Telegram saya di nomor WhatsApp yang di bawah. Dan yang pengen dapat source code-nya juga, nanti saya taruh link pembeliannya itu di sini ya. Jadi teman-teman cukup traktir saya kopi 10.000, teman-teman sudah bisa dapat source code untuk pertemuan yang bagian 3 ini. Oke teman-teman, pertemuan bagian 3 ini sampai sini karena kita sudah 1 jam 12 menit. Supaya teman-teman jangan kecapean juga, di istirahat dulu, di refresh otaknya biar jangan bingung. Nanti kita akan ketemu di episode 1 bagian 4. Oke, sampai jumpa teman-teman dan jangan lupa like dan subscribe.